Tuhan adalah gembala yang baik, yang selalu menyertai dan mengasihi kita. Kita bersyukur saudara-saudara karena tuntunannya selalu nyata bagi kita. Saudaraku yang kekasih, kita berbahagia dapat bertemu lagi dalam renungan harian di hari Senin tanggal 22 April tahun 2024. Kebenaran firman Tuhan kita akan baca dan renungkan. Marilah kita satu di dalam doa. Mari berdoa. Bapa yang baik, kami selalu bersyukur kepadamu untuk segala kasih dan kemurahan-Mu dalam hidup kami. Kami rindu untuk membaca firman-Mu. Roh Kudus terangilah hati kami, agar kami dapat memahami firman-Mu untuk menjadi pegangan dalam kehidupan kami. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, kita akan membaca kitab 1 Samuel pasal 16, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-13. Daud diurapi menjadi raja. Berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, "Berapa lama lagi engkau berduka cita karena Saul? Bukankah ia telah kutolak sebagai raja atas Israel? Isilah tabung tandukmu dengan minyak dan pergilah. Aku mengutus engkau kepada Isai orang Betlehem itu, sebab di antara anak-anaknya telah kupilih seorang raja bagiku." Tetapi Samuel berkata, "Bagaimana mungkin aku pergi? Jika Saul mendengarnya, ia akan membunuh aku." Firman Tuhan, "Bawalah seekor lembu muda dan katakan, aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan." Kemudian undanglah Isai ke upacara pengorbanan itu. Lalu aku akan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Urapilah bagiku orang yang akan kusebut kepadamu." Samuel berbuat seperti yang difirmankan Tuhan. Dan tibalah ia di kota Betlehem. Para tua-tua di kota itu datang mendapatkannya dengan gemetar dan berkata, "Adakah kedatanganmu ini membawa selamat?" Jawabnya, "Ya benar. Aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kuduskanlah dirimu dan datanglah dengan daku ke upacara pengorbanan ini." Kemudian ia menguduskan Isai dan anak-anaknya yang laki-laki dan mengundang mereka ke upacara pengorbanan itu. Ketika mereka itu masuk dan Samuel melihat Eliab, lalu pikirnya, "Sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya." Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, "Janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati." Lalu Isai memanggil Abinadab dan menyuruhnya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata, "Orang ini pun tidak dipilih Tuhan." Kemudian Isai menyuruh Syama lewat, tetapi Samuel berkata, "Orang ini pun tidak dipilih Tuhan." Demikianlah Isai menyuruh seluruh ketujuh anaknya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata kepada Isai, "Semuanya ini tidak dipilih Tuhan." Lalu Samuel berkata kepada Isai, "Inikah anakmu semuanya?" Jawabnya, "Masih tinggal yang bungsu, tetapi sedang menggembalakan kambing domba." Kata Samuel kepada Isai, "Suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari." Kemudian disuruhnyalah menjemput dia. Ia kemerah-merahan matanya, indah dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, "Bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia." Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Demikian firman-Nya, haleluya, amin. Saudara-saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus, tema kita saat ini
teguhkanlah yang kuucapkan. Saudara-saudaraku yang kekasih, kisah Daud ini menarik sekali untuk kita renungkan. Dan awal kisah Daud sangat berbeda dengan Saul. Kalau kita baca firman Tuhan, saudara, Saul ini dicatat sebagai pemuda yang berwajah paling ganteng, tubuhnya paling tinggi di Israel. Walaupun Saul seorang pemalu, dia seorang yang sangat sempurna secara penampilan, secara fisik. Tidak ada yang meragukan kemampuannya untuk menjadi raja atas umat Tuhan Israel, kecuali beberapa orang berandal. Tetapi kalau kita melihat dengan Daud itu sangat diragukan. Ayahnya sendiri berpikir ia tidak cukup layak menjadi raja. Bagi ayahnya, Daud dipandang terlalu muda, tidak siap untuk masuk dalam dunia militer. Apalagi dibandingkan dengan kakak-kakaknya yang memiliki penampilan menjadi seorang yang hebat dan bisa menjadi raja. Saudaraku yang kekasih, Samuel sendiri tidak luput dari penampilan atau melihat secara duniawi. Dia terkesan dengan anak-anak dari Isai, dan kemudian dia melihat bahwa Eliab, kakak tertua dari Daud, ini begitu hebat. Tapi Tuhan menegur Samuel karena kriteria yang Tuhan pakai bukanlah kriteria yang dipakai oleh Samuel atau kita manusia. Makanya di ayat yang ke-7 dikatakan, manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Daud memang bukan kandidat pertama yang terlintas dalam benak banyak orang ketika hendak dipilih raja. Tetapi saudara-saudara, apa yang baik di mata manusia belum tentu berkenan di hadapan Tuhan. Dari seorang pemimpin, Tuhan menghendaki kehidupan yang berintegritas, bisa menjadi teladan untuk orang-orang lain. Ia tidak menuntut kehidupan yang sempurna. Yang Tuhan kehendaki ialah hati yang siap diajar untuk mengutamakan Tuhan di atas segala-galanya. Dan Israel sudah mengalami kehidupan di bawah pimpinan seorang raja yang cukup dikagumi secara fisik, memperoleh kekuasaan, tetapi mementingkan diri sendiri. Dan karena itu, kini dengan kehadiran Daud, kemudian Tuhan akan membawa Israel kepada kehidupan yang lebih baik, kehidupan yang berikutnya. Dan karena itu saudara-saudara, ketika kita mengikut Tuhan, baiklah apa yang telah kita kerjakan, apa yang kita lihat, kita mesti wujudkan dalam kehidupan kita. Teguhlah di hadapan Tuhan dengan apa yang kita ucapkan. Mengikut Tuhan, kita harus benar-benar teguh. Kalaupun ada kesalahan, saudara-saudara, kita harus mengakuinya di hadapan Tuhan. Daud dipilih karena ia memperlihatkan keteguhannya, keseriusannya, hidupnya berkenan bagi Tuhan, hidupnya mengandalkan Tuhan. Mari pun kita bersikap demikian, kita teguh menjalani hidup ini, kita kuat dan kita konsisten di mata Tuhan, sehingga Tuhan akan melihat hati kita dan akan terus memakai kita menjadi alat di tangannya untuk menyatakan kebenarannya. Amin. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami boleh mendengarkan firman-Mu, kami boleh merenungkannya. Mohon tuntunan-Mu Roh Kudus agar firman-Mu ini dapat kami berlakukan dalam seluruh kehidupan kami. Kasihilah kami Tuhan. Engkau melihat hati kami, hidup kami, keluarga kami. Berkati anak-anak kami, semoga mereka semua sehat, bahagia, pertumbuhan fisik dan mental mereka, rohani mereka, Tuhan berkati, agar mereka boleh menjadi anak-anak kebanggaan keluarga, kebanggaan Tuhan. Pendidikan dan juga masa depan anak-anak kami percayakan dalam Tuhan. Pekerjaan kami Tuhan berkati, keluarga kami, biarlah Engkau tinggal dalam kehidupan kami sehingga kami selalu memiliki damai dan sukacita Tuhan, maka kesanalah Engkau memerintahkan berkat. Engkau mengasihi Tuhan untuk semua orang tua kami dalam usia indah, agar mereka tetap bersukacita, berbahagia, sehat dalam Tuhan. Engkau melihat hidup kami, ada sukacita tetapi juga ada pergumulan dalam berbagai beban hidup.
Engkau hadir. Untuk saudara-saudara kami yang sakit, sembuhkanlah. Untuk mereka yang berduka, hiburkanlah. Dengan berbagai masalah hidup kami, mohon Engkau sebagai Allah yang berkuasa, yang memilih kami dan menjaga kami, memampukan kami melewati setiap pergumulan dengan baik. Engkau memberkati semua saudara-saudara kami yang mendengarkan renungan harian ini. Semoga mereka selalu bersuka cita dan terhibur, dikuatkan oleh firman-Mu sehingga kami semakin teguh dalam iman. Engkau memberkati para pelayan-Mu, Engkau memberkati pemerintah kami, Engkau menolong kami menjalani hari-hari hidup kami, sehingga hidup kami benar-benar indah di mata Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, jaga kami Roh Kudus, kami serahkan seluruh hidup kami hanya dalam kuasa-Mu. Ampuni dosa kami bermohon di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara boleh mendengarkan renungan harian ini. Mari teguh menjalani hidup ini dalam kasih-Nya, dan biarkanlah Roh Kudus menolong kita sehingga kita tetap menghadapi hidup ini dalam kemurahan dan cinta kasih Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.